Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persib Bandung versus Arema FC yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor tipis 1-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Persib Bandung berada di peringkat nomor 2 dan selisih poin mereka dengan PSM Makassar yang untuk sementara berada di peringkat nomor 1 adalah 1 poin, dan dengan Persija Jakarta yang untuk sementara berada di peringkat nomor 3 adalah 2 poin. Dengan kemenangan ini juga berarti dalam 2 pertandingan terakhir Persib Bandung berhasil meraih kemenangan. Artinya mental bertanding dari para pemain Persib Bandung kuat musim ini, teman-teman. Karena setelah kalah lawan PSM Makassar, mereka bisa bangkit dan meraih 2 kali kemenangan secara berturut-turut. Dan 2 kemenangan ini sangat penting untuk bisa menjaga peluang mereka menjadi juara musim ini. Memang masih ada sisa beberapa pertandingan dari musim ini, tapi kemenangan lawan Arema FC ini adalah kemenangan yang krusial bagi para pemain Persib Bandung. Karena kita tahu bahwa ini juga merupakan salah satu pertandingan yang berat bagi para pemain Persib Bandung setelah sebelumnya mereka lawan PSM Makassar dan nanti akan lawan Persija Jakarta. Dan memang terlihat para pemain Persib Bandung sulit sekali untuk menciptakan peluang di pertandingan ini kan teman-teman. Ya karena para pemain Arema FC juga bisa bertahan secara benar dan baik. Dan itu menyulitkan juga para pemain Persib Bandung untuk bisa menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan Arema FC. Dan memang sih Arema FC tidak sekuat seperti di putaran pertama, tapi para pemain mereka juga bisa memberikan perlawanan. Bahkan ketika mereka menguasai bola, serangan mereka juga cukup berbahaya teman-teman. Tapi saya bisa melihat bahwa lini pertahanan dari Persib Bandung di pertandingan sore hari ini sangat amat solid. Maka itu para pemain Arema FC tidak bisa menciptakan banyak peluang emas di pertandingan ini. Hanya 3 peluang yang bisa mereka hasilkan sepanjang 90 menit. Artinya memang secara teamwork, para pemain dari Persib Bandung yang bermain di lini pertahanan cukup rapi untuk menjaga koordinasi di antara satu sama lainnya. Padahal ada rotasi yang dilakukan oleh Coach Luis Milla kan teman-teman. Artinya ya sekarang para pemain Persib Bandung sudah membentuk chemistry yang baik. Sehingga siapapun pemain yang diturunkan di starting lineup bisa menjalin kerjasama yang rapi untuk mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan yang menariknya teman-teman dari starting lineup, bahwa Coach Luis Milla menempatkan Rahmat Irianto di posisi center back. Ini menarik sekali. Karena kita tahu sebetulnya Rahmat Irianto juga punya kemampuan bermain sebagai gelandang tengah. Apalagi didukung dengan faktanya bahwa mereka akan menghadapi Arema FC yang sebetulnya punya juga gelandang bertahan yang tangguh seperti Jayus Haryono dan juga Renci yang diturunkan dari awal di pertandingan ini oleh pelatih mereka Coach Iputu Gede. Tapi Luis Milla tampaknya menginginkan bahwa Rahmat Irianto menjaga lini pertahanan untuk mengantisipasi umpan-umpan terobosan yang biasa dilepaskan oleh para pemain Arema FC. Dan ternyata itu berhasil teman-teman, karena berkali-kali Rahmat Irianto ini bisa melakukan intercept, blocking, bahkan menghalau bola keluar dari area pertahanan dia. Dan juga bisa memaksa atau memancing para pemain Arema FC melanggar dia. Jadi memang Rahmat Irianto ini adalah salah satu pembelian yang sukses bagi Persib Bandung musim ini teman-teman, karena jelas pemain ini bisa bermain di beberapa posisi lainnya dan juga penampilannya sejauh ini kalau menurut hemat saya efektif banget dimanapun dia ditempatkan di atas lapangan. Dan di tengah yang dipilih adalah Ricky Kambuaya dan juga Maklok, dan kita tahu ada Rezaldi Hehanusa juga bermain, ada juga Hen-Hen yang bermain. Jadi formasinya nih kalau menurut saya nih teman-teman adalah 3-4-3. Jadi ini formasi yang cukup ofensif dari Persib Bandung karena mereka membutuhkan 3 poin. Jadi kita juga jangan salah paham ya, ketika ada sebuah tim menang dengan skor tipis, mungkin kita akan menilai bahwa wah tim ini tidak bermain bagus, ya menangnya cuma dengan skor tipis, tapi ini kan sistem kompetisi. Jadi di sistem kompetisi yang berkali-kali telah saya tegaskan di konten dari channel YouTube Triple B, yang diperlukan itu bukan 3 gol tapi 3 poin. Jadi menang 1-0 pun sudah cukup, yang penting mendapatkan 3 poin. Dan memang itu yang tampaknya dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Nah, saya menyelesaikan dulu ya starting line-up-nya ya teman-teman dari Persib Bandung ya. Nah, di depan nih yang diturunkan adalah Beckham Putra, Ciro Alves, dan juga David Da Silva. Kenapa Beckham Putra ini dipilih untuk bermain di depan? Agar dia juga bisa melakukan pergerakan-pergerakan penetrasi. Sama juga seperti Ciro Alves. Kan saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan. Saya jelaskan jika Persib Bandung ingin membuka pertahanan dari Arema FC, maka mereka perlu mengandalkan umpan-umpan terobosan
Dan para pemain yang bermain di sektor wing itu perlu melakukan pergerakan cutting inside atau menusuk ke dalam kotak penalti pertahanan dari Arema FC, dan itu yang berkali-kali dilakukan oleh Ciro dan juga Beckham Putra. Dan memang tidak mudah bagi mereka untuk menciptakan peluang karena pertahanan dari Arema FC ini solid juga ya. Ada Sergio Silva di sana kan cukup baik ya. Pemain ini memang bermain di center back. Dan kita tahu di wing mereka ada John Alvarizzi dan juga Rizky Dwi. Di tengah ini yang menarik bahwa bukan Gianzola dan Evan Dimas yang bermain dari awal, tapi mereka memainkan dua gelandang bertahan, Renchi Yamaguchi dan juga Jayu Sorono, kemudian ada juga Evan Dimas. Nah di depan kita tahu ada Abel Kamara dan juga Dedik Setiawan. Jadi nih Arema FC tentu akan berbahaya ketika mereka terlalu lama menguasai bola dan bisa build up serangan. Jadi yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung, ya nekan aja terus ketika ada pemain mereka yang menguasai bola. Memang ada Ricky Kambuaya di tengah, tapi Ricky Kambuaya kalau saya perhatikan juga fokus dalam urusan membangun serangan. Karena Persib membutuhkan 3 poin ini kan. Jadi ketika Ricky Kambuaya itu keluar dari posisi dia, ada Rahmat Irianto yang menutupi posisi dari Ricky Kambuaya. Jadi Persib Bandung main dengan mengandalkan garis pertahanan yang tinggi. Itu perlu mereka lakukan untuk mencegah para pemain Arema FC build up serangan secara cepat. Dan memang para pemain Arema FC itu coba untuk menyerap tekanan dari para pemain Persib Bandung, maka itu mereka menunggu di lini tengah. Sebetulnya para pemain Persib bisa saja mencetak gol lebih dulu kan teman-teman, karena pergerakan-pergerakan mereka sudah berbahaya, tapi kesulitan mereka adalah memberikan umpan secara akurat ke dalam kotak penalti pertahanan dari Arema FC ketika penyerang sayap mereka sudah melakukan pergerakan cutting inside, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Karena teman-teman lihat dari sebelah kanan tuh selalu Ciro yang melakukan pergerakan cepat, coba untuk memberikan crossing, tidak selalu akurat, sekali bisa ditangkap oleh Teguh Amiruddin, kemudian sekali lagi dia memberikan crossing hampir David Da Silva itu mencetak gol, kemudian sekali lagi dia memberikan crossing yang McClock shooting terkena tiang. Jadi sebetulnya ini skema yang diterapkan oleh Coach Luis Milla ini untuk menyulitkan para pemain Arema FC build up serangan dari sektor sayap. Jadi mereka akan sibuk untuk mengawal pergerakan dari para pemain Persib. Di sebelah kiri, selain Beckham Putra, ada juga Rezaldi Hehanusa yang aktif menyerang. Jadi ini sektor wing ini adalah salah satu sektor yang dimanfaatkan oleh para pemain Persib Bandung untuk build up serangan, dan kemudian di tengah mereka menempatkan dua pemain yang punya kemampuan distribusi bola yang baik. Ada McClock, ada juga Ricky Kambuaya. Jadi dua pemain ini saya melihat selain memberikan distribusi bola juga melakukan pergerakan coming from behind atau muncul secara tiba-tiba untuk membantu Persib Bandung mencetak gol. Dan di babak pertama itu sebetulnya Arema cuma mendapatkan 2 peluang kan. Dari Abel Kamara dari corner, kemudian satu lagi dari Dendi Santoso. Selain itu ya mereka sulit untuk menciptakan peluang karena pertahanan dari Persib solid di pertandingan ini. Dan memang mereka harus solid, jadi jangan sampai kecolongan seperti di pertandingan lawan PSM Makassar kan. Jadi di pertandingan ini meskipun fokusnya adalah menyerang, tapi mereka tidak lupa juga untuk bertahan. Nah memasuki babak kedua, saya memang sudah feeling ini kemungkinan Luis Milla akan melakukan pergantian pemain karena Persib butuh gol. Dan memang dia melakukan beberapa perubahan ya, beberapa pergantian pemain untuk meningkatkan efektivitas Persib Bandung ketika menyerang. Dan akhirnya ketika para pemain Persib Bandung itu sudah bertubi-tubi melancarkan serangan, McClock bisa mencetak gol. Kalau menurut saya nih teman-teman, shooting dari McClock itu bukanlah tendangan spekulasi. Jelas dia shooting dengan harapan dia bisa mencetak gol. Jelas dia shooting dengan feeling bahwa kemungkinan shooting yang dia eksekusi ini bisa berubah menjadi gol, dan ternyata itu betul terjadi. Karena ketika dia mendapatkan bola di luar kotak penalti itu tidak ada pemain dari Arema FC yang mengawal dia. Karena para pemain dari Arema FC sibuk untuk mengawal David Da Silva. Ketika dia mendapatkan bola, lihat placing yang dia lakukan, tendangannya dengan power. Memang ini pemain bagus. Saya berkali-kali mengatakan bahwa dia pemain yang vital bagi Persib Bandung di lini tengah. Kalau nggak salah nih dia sudah mencetak total 4 gol ya. Dan setelah itu memang tetap Persib yang menyerang. Cuman masalahnya kan ketika pressing dari para pemain Arema FC ini sebetulnya bagus. Itu menyulitkan para pemain Persib Bandung juga untuk lebih lama menguasai bola dan juga mencari angle untuk melepaskan umpan. Dan di babak kedua ini saya melihat Rezaldi yang lebih berbahaya sih dengan umpan-umpan yang tajam. Tapi kan nggak selalu akurat. Walaupun sekali itu dia coba untuk memberikan umpan ke tiang jauh tuh bisa dihalau oleh Teguh Amiruddin ya. Ketika ada Nick Kuipers tuh di tiang jauh. Jadi Rezaldi ini juga pembelian yang benar dari Persib Bandung. Bagus pemain ini dengan umpan-umpan tajamnya. Dan saya melihat pemain ini kan bisa memberikan umpan lambung dan juga umpan yang datar. Nah ini sesuatu yang beda loh dari seorang fullback. Biasa fullback itu kalau udah biasa main umpan datar dia akan biasa memberikan umpan datar. Tapi Rezaldi ini bisa memberikan
kombinasi crossing dan itu akan sangat bermanfaat bagi Persib Bandung. Dan memang kemudian Dedik juga mendapatkan peluang ya. Abel Kamara juga coba untuk menciptakan peluang, tapi ya selama Teja ini fokusnya bagus ya sulit untuk bisa menjebol Teja. Dan juga saya melihat support dari para pemain di lini pertahanan Persib Bandung juga sangat baik. Jadi juga menyulitkan para pemain Arema FC untuk mencari angle melepaskan tendangan. So this is a good win for Persib Bandung. Ini kemenangan yang memang mereka butuhkan untuk menjaga peluang mereka menjadi juara. Tapi seperti yang saya katakan tadi, masih ada beberapa pertandingan ke depan. Dan bagi para pemain Persib Bandung sangat penting untuk menjaga fokus mereka ketika mereka menyerang seperti yang mereka lakukan di pertandingan ini. Jadi tidak kecolongan dari counter attack para pemain Arema FC. Justru sekali mereka merancang counter attack itu, hampir saja itu gol seandainya Febri Haryadi bisa melakukan finishing. Nah ini tentu pekerjaan rumah juga nih bagi pemain-pemain Persib lainnya, karena sebetulnya di babak pertama tuh Beckham Putra juga mendapatkan peluang di dalam kotak penalti kan. Sayang dia tidak bisa finishing. Jadi PR bagi mereka adalah ketika sudah masuk ke dalam kotak penalti, ya siapapun pemain itu harus bisa melakukan finishing. Memang David da Silva adalah predator. Ketika dia mendapatkan peluang di dalam kotak penalti, kemungkinan besar dia bisa mencetak gol, tapi pemain-pemain lain dari Persib pun harus bisa melakukan finishing teman-teman. Seperti yang juga tadi dilakukan oleh Marklock kan. Jadi gak selalu bergantung kepada David da Silva atau juga Ciro Alves. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan-pertandingan lainnya dari Liga 1 yang seru tentunya. Besok adalah pertandingan antara Persebaya versus PSM Makassar. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.